Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan saya Dr. Imam dalam bertugas pada hari ini ya. Kalau boleh tahu ini yang berobat adanya? Betul. Kalau boleh tahu adanya siapa namanya, Pak? Sinta. Sinta. Perempuan ya, Pak? Iya, betul. Perempuan. Kemudian untuk usianya, Pak? Dia tuh usianya belum 8 bulan. 8 bulan ya, Pak. Oke. Kalau buat bapaknya, punten bapak pendidikan lahirnya apa, Pak? Saya S1. S1. Untuk bapak pekerjaannya? Saya dosen, Pak. Dosen. Untuk agamanya Islam, Pak? Iya. Oke. Bapaknya asli Sunda. Betul. Oke. Baik Bapak. Jadi di sini nanti akan dilakukan pemeriksaan ke anak Bapak ya. Yang dimana nanti untuk pemeriksaan fisik itu di bagian dari kepala hingga ke lehernya. Sama nanti ada cek TTV, mungkin adanya kurang nyaman juga nanti untuk semua pemeriksaannya karena kan saya akan memegang si adanya. Jadi nanti boleh Bapaknya mendampingi saya kalau adanya kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Apakah ada yang ingin bertanyakan? Tidak ada. Oke, baik, selanjutnya kita akan pemeriksaan terlebih dahulu ya Pak. Baik, di sini kita periksa dari kesadaran si bayinya terlebih dahulu. Kita lihat dari bayinya gerakan matanya, kemudian kita lihat juga gerakan tubuhnya, kemudian kita lihat apakah bayinya rewel atau bayinya tenang, apakah bayinya lemas. Kita lihat dari sini, kita terlihat kalau untuk bayinya ini komposmentis di mana bayinya aktif dan tidak terlalu rewel. Kemudian di sini kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Sebelum melakukan pemeriksaan tanda vital, kita lakukan penimbangan berat badan serta panjang badan si bayi. Di sini kita akan melakukan timbangan yang dimana kita lihat berapa berat badan si bayi. Kemudian kita akan ukur panjang badan si bayi dari ujung kepala hingga ujung kakinya, dimana kakinya harus dalam keadaan lurus. Jika sulit untuk melakukannya, kita minta orang tua untuk membantu menenangkan si bayi. Setelah itu juga sudah kita lakukan pemeriksaan lingkar kepala si bayi dari bagian belakang ke depan. Jika sudah, kita lakukan pencatatan di lembar pemeriksaannya. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yang dimana kita akan melakukan pemeriksaan suhu yang dilakukan di bagian dubur pasien. Punten Bapak, nanti anaknya kurang nyaman, Bapaknya bisa membantu ya Pak. Ya dong. Kita bersihkan dengan alkohol swab terlebih dahulu. Jika sudah, punten ya dek, kita masukkan dan kita aktifkan. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan tensi pada bayi, yang dimana kita pasang untuk suhunya sudah selesai. Di sini suhunya normal. Kemudian sembari kita melakukan pemeriksaan tensi, sambil kita ngecek nadinya. Baik, untuk tensinya normal itu dia ada di kisaran 80 per 60. Selanjutnya untuk tanda vitalnya sudah selesai semua. Sini kita akan melakukan pemeriksaan di bagian kepala hingga ke leher. Pertama kita lihat terlebih dahulu dari bagian kepala si adanya apakah terdapat pembesaran yang tidak wajar atau normal saja. Di sini terlihat normal saja. Kemudian kita periksa juga dari rambut-rambutnya, apakah pertumbuhan rambutnya merata, apakah terdapat rambut-rambut yang patah atau rusak. Di sini tidak terdapat hal tersebut. Selanjutnya kita periksa dari mata si adanya. Kita lihat apakah simetris atau tidak. Kemudian punten ya Pak, ini anaknya mungkin agak rewel. Kita cek dulu di bagian konjungtivanya serta skleranya. Kita lihat apakah anemis ataupun ikterik. Setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan di hidung dan telinga, di mana kita lihat terlebih dahulu dari hidung pasien apakah dari lubang hidungnya simetris atau tidak, serta apakah lalu kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan otoskop rinoskopi.
Punten ya Pak, ini adanya kita periksa terlebih dahulu. Kita cek apakah terdapat penumpukan mukus atau tidak. Kemudian kita lihat apakah eritem atau pucat dari mukosanya. Selanjutnya kita periksa dari bagian telinganya juga. Kita periksa dari luar terlebih dahulu, apakah terdapat entah itu luka. Kemudian kita lihat juga di bagian KGB belakang telinganya atau post aurikularnya apakah terdapat pembengkakan. Setelah itu kita lihat juga di sebelah telinga kiri kanan dan kanannya. Jika sudah, kita lakukan pemeriksaan bagian telinganya menggunakan otoskop. Kita cek apakah terdapat penumpukan dari mukus telinga. Kemudian kita cek juga apakah terdapat eritem, serta kita cek juga apakah ada edem, serta apakah terdapat perforasi dari inang telinganya. Kita cek di bagian kanan dan kiri. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan dari mulutnya. Pertama kita lihat dulu dari bagian luarnya, apakah mulutnya kering atau lembab dari bibirnya. Kemudian jika kita lihat juga apakah terdapat kelainan pada mulutnya seperti bibir sumbing dan lainnya. Setelah itu di sini terlihat normal saja. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dari mulutnya, yang dimana bisa dibantu menggunakan spatula lutang untuk membantu membuka mulut adanya. Bentar ya Pak, dibantu adanya biar agak tenang. Kita buka menggunakan spatula lutang. Kemudian kita lakukan pemeriksaan menggunakan senter. Kita cek dari mukosanya, baik di bagian palatum di kanan dan kiri. Kita lihat juga lidahnya, serta kita cek juga tonsilnya. Kita lihat apakah terdapat eritem atau terdapat luka atau ulcer. Dan kita lihat juga apakah terdapat pembesaran tonsil. Di sini untuk di bagian mulutnya terdapat eritem, terutama di bagian faringnya, serta terdapat pembesaran tonsil T1 untuk di keduanya, kanan maupun kiri. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dari KGB pasien. Kita cek dari bagian servikal, kemudian post aurikular, dip servikal, submandibular, subrektal, dan clavikular. Kita cek semuanya hingga ke aksila. Kita cek apakah terdapat pembesaran. Di sini terdapat pembesaran di bagian dip servikal pasien. Baik Bapak, untuk hasil pemeriksaannya sudah selesai ya. Jadi ada eritem atau kemerahan di bagian faring pasien, di adanya di bagian belakang tenggorokannya. Kemudian ada pembesaran dari amandelnya ya Bapak, serta ada pembesaran dari kelenjar getah beningnya. Kemungkinan adanya ini menderita faringitis Pak. Jadi kemungkinan itu menyebabkan adanya agak demam tadi dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Apakah ada yang Bapak tanyakan? Cukup dong. Baik, alhamdulillah sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.